Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran online bahasa Indonesia. Ya, silakan disimak videonya baik-baik. Nah, selamat belajar. Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Teks ulasan adalah tulisan yang berisi pembahasan, pertimbangan, atau pembicaraan tentang suatu karya. Jadi, teks ulasan ini membahas tentang sesuatu. Nah, contohnya kalau kalian lihat di YouTube yang review HP, review mobil, review motor dan lain sebagainya, itu adalah termasuk teks ulasan, tetapi dalam bentuk video atau dengan media lain. Nah, sebelum memulai itu, pasti si pembuat video menulis dulu skrip atau naskah. Nah, naskah itu yang disebut dengan teks ulasan. Jadi, teks ulasan ini juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan dari masyarakat, misalkan untuk menilai sesuatu, entah itu karya sastra atau karya non sastra, film dan lain-lain. Nah, tujuannya adalah menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan penulis pada sebuah karya. Jadi orang itu pasti condong ke sesuatu. Misalkan kalian mau beli HP, kalian lihat ulasannya di YouTube. Nah, beberapa pengulasnya pasti akan menunjukkan dia lebih suka HP yang model seperti ini atau yang bagaimana. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan keberpihakan penulis terhadap sebuah karya. Kemudian memberi informasi kepada orang lain tentang standar kelayakan suatu karya. Nah, jadi si pembuat teks ini, pengulasnya memberikan informasi tentang informasi kepada orang lain atas suatu karya itu. Misalkan bagi si pengulas itu karyanya bagus. Nah, memberikan informasi misalnya karyanya, ini karyanya misalkan HP ini seperti ini, pakai layarnya gimana, baterainya berapa, RAM-nya berapa, prosesornya apa. Nah, itu adalah informasi yang diberikan si pembuat teks kepada orang yang membaca teksnya. Kemudian membantu pembaca mengetahui gambaran serta kritikan suatu karya. Nah, suatu karya apapun pasti pernah mengalami kritikan. Nah, termasuk di ulasan ini tidak hanya memberi informasi tapi juga memberikan gambaran kita tentang kritikan Nah, selanjutnya membantu pembaca mengetahui gambaran serta kritikan suatu karya. Nah, kalau kalian belum pernah tahu itu karyanya seperti apa, nih di teks ulasan ini kalian akan diberitahu gambarannya serta hal-hal yang dikritik dari karya itu. Misalkan karyanya kurang bagus atau kurang cocok untuk untuk masyarakat di daerah kalian misalkan. Itu akan diberitahukan oleh si penulis. Kemudian memberitahu kelebihan dan kekurangan suatu karya. Setiap karya atau apapun pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari misalkan kita ambil contoh filmnya Marvel misalkan. Kelebihannya adalah efeknya bagus, ceritanya bagus. Terus editnya bagus. Tapi kekurangannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus membaca subtitlenya. Kalau kita tidak bisa bahasa Inggris. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya misalkan. Kemudian memberitahu informasi terkait sebuah karya. Nah, kalau misalkan informasi itu adalah identitas dari sebuah karya itu. Contohnya Marvel tadi, film Iron Man itu sutradaranya siapa, dibuat tahun berapa, studionya di mana, pemainnya siapa saja. Nah, itu adalah contoh dari identitas sebuah karya. Kemudian memberi pertimbangan kepada pembaca tentang nilai kepantasan sebuah karya. Nah, memberi pertimbangan kepada pembaca. Nah, otomatis kalau awalnya kalian lihat ini pasti kalian belum pernah misalkan kalau kalian mau beli HP lihat ulasannya dulu. Nah, si pengulas akan memberikan pertimbangan
kamu cocok enggak menggunakan HP yang seperti ini misalkan. Nah, itu akan dijelaskan oleh si penulisnya. Kemudian memberikan pertimbangan sebelum pembaca memilih menikmati itu. Biasanya ada beberapa orang yang menonton film tapi dimulai dari ulasannya dulu. Ulasannya bagus atau tidak. Nah, kalau ulasannya bagus dia akan lanjut nonton, kalau tidak dia wis nggak usah nonton aja, ulasannya jelek gitu. Ya, jadi pertimbangan supaya tidak bingung. Nah, kemudian cirinya adalah memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap sebuah karya. Kemudian pendapat atau opini yang ditulis dalam teks itu berupa fakta. Jadi kamu tidak boleh membuat ulasan berdasarkan yang tidak nyata. Kamu mengulas film Marvel terus tiba-tiba kamu masukkan Batman, karena itu nggak boleh, karena Batman buatannya DC. Ya, jadi kamu nggak boleh, itu kan tidak sesuai fakta yang ada. Nah, kemudian karya ulasan yang mengulas tentang buku, novel, atau karya tulis lainnya dikenal sebagai resensi. Nah, kemudian ada teks ulasan, jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama adalah ulasan informatif, berisi gambaran singkat, umum, dan padat sebuah karya. Kemudian ulasan deskriptif, berisi gambaran detail setiap bagian karya, tujuannya untuk mendapatkan gambaran jelas terkait manfaat pentingnya informasi yang digambarkan penulis pada karyanya. Nah, kemudian ulasan kritis, berisi ulasan terperinci sebuah karya yang mengacu suatu metode ataupun pendekatan ilmu pengetahuan. Teks ulasan ini juga dibuat secara objektif serta lebih kritis. Nah, kemudian ada aspek penting dalam teks ulasan, ada identitas karya yang diulas. Jadi kalau misalnya buku, ada identitasnya, judulnya apa, penerbitnya di mana, siapa yang mengarang, tahun keluarnya. Kemudian ada sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan dari sebuah buku itu tadi misalkan. Kemudian ada nilai karya. Nah, nilai karya ini karyanya dinilai positif atau dinilai negatif. Kemudian keterbacaan atau kecocokan pembaca atau penontonnya. Nah, ini cocok enggak? Misalkan mengulas tentang Harry Potter. Nah, ini cocoknya di umur berapa? Atau kepada siapa pembacanya? Ya, sekian dulu. Bila ada yang kurang jelas silakan diulangi lagi videonya. Kemudian kalau ada penjelasan yang kurang, kalian bisa cari di internet, banyak sekali referensinya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.